Orang ini tersenyum dan tersipu-sipu ketika dia mengingat kamu. Ya, kita mau cari tahu ciri-cirinya dia. Orang ini tersipu-sipu dan tersenyum malu ketika dia mengingat kamu. Mengingat ya guys. Pilihan 1, Nine of Swords, atau pilihan kedua, Four of Cups, atau pilihan ketiga, Ten of Swords. Ya, pilih dengan intuisi, tanyakan di dalam hati kamu. Ini fun reading ya guys, dibawa santai aja gitu ya. Jauhi dari ekspektasi dalam memilih pilihan ini. Pilihan 1, Nine of Swords, pilihan 2, Four of Cups, pilihan ketiga, Ten of Swords. Siapa sih yang tersenyum malu dan tersipu-sipu ketika dia mengingat kamu? Oke, pilihan 1 kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo guys, yang memilih pilihan 1, Nine of Swords. Kita mau cari tahu teman-teman ciri-ciri dia yang suka tersenyum sendiri, tersipu-sipu ketika dia mengingat kamu. Ini baru mengingat saja, belum bertemu ya. Sudah tersenyum dan tersipu-sipu. Malu-malu sendiri gitu ya. Baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, kamu atau dia ya. Bebas ya, nanti tinggal sesuaikan dengan energi dominannya kamu. Segala situasi dan kondisinya tinggal lihat dengan jalan ceritamu sendiri. Baik kamu masih sendiri maupun kamu sudah berumah tangga, bebas ya. Ini pembacaannya umum ya guys, jadi nanti energinya mungkin akan sangat bercampur di sini. Aku akan jelaskan apa adanya sejujur-jujurnya hasil readingan kamu. Ya, secara random, berdasarkan informasi yang aku dapat dari tebaran kartu kamu, dan lebih banyak melalui intuisiku. Ya, baik kamu divine feminine atau maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, kamu masih single atau kamu sudah punya pasangan, berumah tangga, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ya, kalau memang nggak cocok sama sekali, kamu nggak klik, kamu nggak suka gitu ya, misalnya kamu nggak nyaman, jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa kalau memang tidak klik, tidak cocok, tidak resonate dengan keadaan kamu, dengan energi kamu, atau kamu nggak nyaman, jangan dipaksa. Ini ambil saja yang resonate ya dengan keadaan kamu ya. Ambil saja yang cocoknya dengan keadaan kamu, dengan hati kamu. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah. Ya, jangan terlalu diambil perasaan. Siapa sih ciri-cirinya dia ya? Ciri-cirinya dia yang suka tersenyum dan tersipu-sipu ketika mengingat kamu. Nine of Swords. Apa ini? Death. Oke. Ace of Pentacles. Oke. Six of Cups. Oke. Ace of Wands. Oke. Teman-teman, aku akan jelaskan sejujur-jujurnya. Ya, tolong bijak ya dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap penjelasan yang akan aku jelaskan apa adanya. Oke, di sini ada energi dari zodiak. Entah energi kamu, entah energi orang ini ya. Energi zodiak Aries kuat di sini, Leo, Sagittarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oh, Scorpio kuat di sini ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, teman-teman, kalau aku lihat di sini ya, yang suka tersenyum dan tersipu-sipu ketika dia mengingat kamu, belum ada pertemuan. Ya, itu adalah seseorang yang memang pernah ada di dalam kehidupan cinta kamu. Di sini ada Nine of Swords, ada Death, ada Six of Cups. Dia pengen kembali sih, jujur ya teman-teman. Dia pengen kembali, ada Ace of Wands ya. Sekali lagi aku jelaskan, aku akan memberikan informasi dan penjelasan setiap tebaran kartunya ini, readingan kamu secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Ambil yang cocok di hati kamu. Ini adalah seseorang yang memang pernah ada hubungan cinta dengan kamu. Entah kamu misalnya mungkin saja baru pendekatan ya dulu ya, cuman entah kenapa hubungan itu tidak bisa berkembang gitu ya. Ya mungkin banyak perbedaan dan sebagainya gitu. Karena dari Six of Cups aku lihat di sini memang banyak perbedaan ya, perbedaan usia termaksud ya di sini. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab kamu tidak bisa berhasil hubungannya. Entah kamu masih pendekatan dulu, atau kamu masih pacaran, tunangan, atau bahkan menikah. Banyak sekali perbedaan, terutama perbedaan pola pikir dan perbedaan usia. Ya, kadang-kadang kalau kita berbeda sangat jauh dengan pasangan, dengan seseorang, itu otomatis pandangan hidup juga beda ya guys. Ya intinya seperti itu. Dia ingin kembali, jujur ya, dari Six of Cups. Jauh di dalam hatinya dia ingin kembali, dia ingin memulai hubungan kembali. Ada Ace of Wands. Ya tentu saja dengan membawa 1.000.000 janji ya, 1.000 janji, dengan membawa
kata-kata yang manis, mungkin dia sudah mempersiapkan kata-kata manis, dia sudah mempersiapkan sesuatu yang bisa dia berikan ke kamu, mungkin ya, dari Ace of Pentacles. Mungkin dia juga akan berjanji bahwa hubungan ini akan jauh lebih serius kok dibandingkan sebelumnya, aku bisa kok dipercaya jauh lebih setia dibandingkan sebelumnya, dan sebagainya, janji-janji manis. Kayaknya seperti itu ya. Dari Nine of Swords, jelas di sini dia depresi banget guys. Dia jelas ketika perpisahan itu terjadi, ketika kalian menyudahi hubungan itu, karena apapun itu masalahnya ya, lebih ke perbedaan ya. Banyak sekali perbedaan di sini. Kamu tinggal sesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri dengan si dia. Ini dia depresi banget loh. Dia kayak kurang istirahat, jadi tidak bersemangat dalam melakukan aktivitasnya dia. Aktivitasnya dia apa sih ya? Banyak ya, kerja, berkumpul sama teman-teman, melakukan hobinya dia. Padahal dia nih orangnya sangat percaya diri loh, ya. Ada Ace of Wands. Orang ini sebenarnya tipikal orang yang sangat percaya diri, baik laki-laki maupun perempuan ya. Dia sangat percaya diri, dia sangat optimis, dia dalam melakukan segala hal ya di dalam hidupnya selama ini tuh penuh dengan semangat gitu. Ya teman-teman ya. Orangnya sangat menarik, jujur, aku lihat sangat menarik secara fisik tentunya ya. Dia punya gairah seksual yang begitu tinggi. Dia punya ketertarikan fisik sama kamu yang begitu besar. Tapi bukan berarti dia tidak good looking. Dia good looking sekali. Banyak yang suka sebenarnya. Cuman fokusnya dia saat ini ke kamu. Dari Ace of Pentacles ya. Fokusnya dia saat ini ke kamu. Dia ada keinginan untuk kembali dari Six of Cups. Gini, kalau kita bicara mantan dan keinginan dia ini untuk kembali sama kamu, untuk dekat lagi sama kamu, ya terserah kamu ya. Ini free will ya. Kamu mau menerima kehadiran dia lagi atau tidak, itu terserah kamu. Tapi keinginannya dia adalah ingin kembali dengan membawa banyak janji manis, dengan membawa banyak perubahan tentunya ya. Teman-teman, di sini ada Death. Ya. Kamu akan merasakan banget nanti ketika dia siap kembali ke kamu, mengutarakan keinginannya, meminta maaf, berekonsiliasi gitu ya. Kamu akan ngerasain banget dia banyak berubah. Ada Death di sini. Perubahannya itu lebih banyak ke sikap, ke cara dia ya, ke sikap ya, dari Ace of Wands, ke cara dia memperlakukan kamu mungkin lebih sweet dibandingkan sebelumnya, mungkin lebih mungkin lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Mungkin dari sisi keuangan dan perekonomian juga dia ada kemajuan. Dan mungkin saja teman-teman ya, dari Ace of Pentacles ini mungkin saja perpisahan kalian itu ada faktor keuangan, karir mungkin ya. Jadi ketika dia kembali ke kamu, dia begitu percaya diri, menunjukkan keberhasilannya dia dalam hal karir, dan otomatis keuangannya menyusul gitu ya. Tapi ada komitmen yang akan dia tawarkan. Ace of Pentacles, misalnya ini kamu pernah pacaran, udahlah cukup lama gitu ya, tapi tidak ada kepastian di dalam hubungan kalian, akhirnya putus gitu, akhirnya berpisah, akhirnya tidak berkembang menjadi hubungan yang serius gitu. Kali ini dia datang akan membawakan bukan hanya kata-kata cinta, tapi dia akan membawakan sesuatu untuk kamu yang menurut dia ya guys, menurut dia ini akan menunjukkan keseriusannya dia, dan menurut dia mungkin kamu akan bahagia dengan pemberiannya dia. Tapi terutama dia akan memberikan komitmen, mungkin jauh lebih setia dibandingkan sebelumnya. Mungkin dia berjanji akan lebih lebih perhatian sama kamu, atau dia berjanji akan setia, dia akan lebih berkomitmen dibandingkan sebelumnya, dan hubungan ini bukan hubungan yang main-main. Dia berjanji tentang hal itu ya, mungkin seperti itu ya. Ya, sekali lagi aku jelaskan, kayaknya memang dari Death dan ada Six of Cups. Orang ini pengen berekonsiliasi, bukan hanya meminta maaf, tapi ingin kembali menjalin cinta sama kamu. Dengan banyaknya perubahan, dan kamu akan merasakan banget nanti perubahan dari dia. Aku lihat di sini dari Six of Cups ya, dia akan lebih pengertian sih. Sejujurnya ya, akan lebih pengertian dalam menghadapi perbedaan-perbedaan di antara kalian terdahulu. Intinya jauh lebih dewasa lah, jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya, jauh lebih sweet gitu ya teman-teman ya. Dari Death, orang ini banyak perubahan sih, mungkin dari segi perekonomiannya dia, dari segi karirnya dia gitu ya. Kayaknya memang dia jauh lebih dewasa ya dibandingkan kamu guys, di dalam faktor usia ya. Kalau kamu yang menonton videoku, kamu perempuan, kayaknya memang dia lebih tua dari kamu secara usia, jauh lebih dewasa secara usia juga, secara pembawaan juga gitu ya. Dari Ace of Pentacles dan ada Ace of Wands. Oh, ini jelas sekali
orang yang sangat dewasa, orang yang sangat mapan secara perekonomian, karirnya juga sangat mapan. Makanya dia siap kembali ke kamu karena menurut dia sudah ada yang bisa dibanggakan untuk kamu dan mungkin bisa dibanggakan untuk orang tua kamu juga gitu ya. Dan dia kali ini kedatangannya sangat percaya diri sih, karena mungkin secara fisik sudah banyak berubah, mungkin jauh lebih segar, jauh lebih terawat, jauh lebih, ya banyak perubahannya. Sekali lagi dari Death, Ace of Pentacles, ada Ace of Wands. Banyak sekali perubahan yang akan kamu lihat dari sifatnya dia, dari kata-katanya dia, dari tutur katanya dia, dari pembawaannya dia, bahkan dari fisiknya dia akan kelihatan banget. Yang jelas dari Ace of Wands, jujur ya teman-teman, kamu akan merasakan kekaguman sama dia. Misalnya mungkin saja kalau secara fisik, kok tambah ganteng ya, kok tambah cantik ya, seperti itu, kok tambah imut ya, kok tambah terawat ya, kok tambah mulus, kayak gitu-gitulah teman-teman ya. Kamu akan merasakan kekaguman juga sama orang ini. Kagum belum tentu kamu akan menerima dia kembali. Balik lagi, ini free will. Tapi kesan pertamanya kamu ketika melihat orang ini adalah ya mungkin kamu akan kagum secara fisik, mengagumi dia secara fisik gitu ya. Dia pun menganggap kamu sosok yang sangat menarik untuk dia secara fisik. Dia menganggap kamu spesial sih sampai saat ini. Karena apa? Dari Nine of Swords. Orang ini depresi banget sih ketika dia merindukan kamu. Dari waktu kalian berpisah, dia tidak berhenti memikirkan kamu. Sulit tidur, sulit mungkin yang biasanya dia suka bersosialisasi, suka hangout sama teman-temannya, sekarang kayaknya selama dia mengingat kamu nggak bersemangat dia untuk bersosialisasi bersama teman-temannya. Kadang-kadang dia tersenyum dan tersipu-sipu ketika mengingat kamu. Mungkin mengingat ketika kalian bersama, hari-hari yang kalian lakukan bersama, apa yang kalian lakukan bersama, memori yang sudah kamu dan orang ini lewati, dari sedih sampai ke bahagia. Mungkin dia tersenyum dan tersipu-sipu ketika dia mengingat wajah kamu, tubuh kamu, gitu ya teman-teman. Intinya dia tersenyum dan tersipu-sipu ketika dia mengingat kamu. Wajar, karena di sini masih ada cinta dan gairah, ya. Dari Ace of Wands. Ini adalah mantanmu yang memang tersenyum dan tersipu-sipu ketika mengingat kamu dan ada keinginan untuk berekonsiliasi. Terserah kamu mau menerima kehadiran dia atau tidak, itu free will. Tapi yang jelas dia banyak berubah. Nanti kamu akan merasakan kalau dia banyak berubah, ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kamu dengan orang ini? Ada retreat. Kayaknya nanti atau orang ini memang bahkan ketika dia masih sama kamu ya, dia kalau ngajak jalan-jalan kamu nih ya, iya ya, alasannya healing lah gitu, ngajak kamu jalan-jalan alasannya healing lah, menenangkan diri lah gitu ya. Ini kayaknya lebih suka ke alam ya dulu ya, sampai sekarang dia berniat untuk ngajak kamu ke alam. Kalau misalnya memang ada waktu berdua, kalau misalnya nanti ada rekonsiliasi di antara kalian, intinya dia ada niat untuk ngajak kamu jalan-jalan, memperbaiki hubungan, heart to heart conversation atau pembicaraan dari hati ke hati itu ke alam. Dia nggak suka membicarakan hal yang sensitif ini di di keramaian, dia kurang suka. Ya, dia ada niat untuk ngajak kamu ke tempat yang lebih tenang lah ya, mungkin ke pegunungan, mungkin ke pantai gitu ya teman-teman. Ada attraction ya, menurut dia kamu sangat menarik guys ya. Dari attraction nih, menurut dia kamu tambah cantik. Mungkin dia suka kepo sosial media kamu, mungkin kamu masih temenan di WhatsApp, temenan di sosial media manapun lah. Kamu tahu ya teman-teman, sosial media itu kan banyak ya. Menurut dia sejak kalian berpisah, yang kadang-kadang bikin dia kebat-kebit gitu ya, kadang-kadang bikin dia tersenyum gitu ya, ketika dia melihat foto kamu, mungkin ketika kamu nge-share foto kamu bersama teman-temanmu atau sendiri gitu ya. Intinya dia melihat kamu tambah menarik, tambah cantik, tambah ganteng, tambah seksi gitu ya. Secara fisik tambah bagus lah, tambah baik, tambah keren gitu ya menurut dia. Dan balik lagi aku jelaskan tadi juga, orang ini secara fisik sangat menarik guys. Dia banyak yang suka sebenarnya. Cuman saat ini fokusnya dia ke kamu. Dia lagi mencari cara menyusun rencana, menyusun kata-kata yang baik untuk kembali ke kamu saat ini. Dan menurut dia kamu masih yang paling menarik ya saat ini. Dan orang ini memang sangat menarik guys ya. Secara fisik pembawaannya juga sangat bijak gitu ya. Pembawaannya sangat tenang gitu dari Ace of Pentacles. Orang ini ya sangat percaya diri, optimis dalam melakukan segala hal. Makanya dalam hal karirnya dia sama perekonomiannya ya, dia punya keoptimisan, dia punya kecerdasan ya. Orang ini cerdas ya guys. Dia punya kemenarikan secara fisik ya, otaknya juga pinter, dia pinter ngomong juga. Jadi dia berhasil memperbaiki perekonomiannya dia berhasil mencapai karir yang dia inginkan.
ya. Perjalanannya tidak mudah, jujur, dari Death. Orang ini pernah tidak diakui ya hasil kerjaannya sama orang lain. Mungkin sama atasannya, mungkin sama karyawannya, sama orang lain. Pernah tidak diakui. Ini jatuh bangun ya. Orang ini mencapai kesuksesan perekonomiannya dia, kesuksesan karirnya dia, itu jatuh bangun. Tidak gampang. Mungkin itu yang menjadi salah satu faktor kamu juga berpisah sama orang ini. Mungkin ya. Inisialnya dia, atau inisialnya kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Dia yang sering tersenyum dan tersipu ketika dia mengingat kamu. Belum ketemu nih, tapi dia pasti akan bertemu sama kamu, mengajak kamu ketemuan. Dia sedang membulatkan tekad ya guys. Wajar ya kalau kita bicara mantan nggak semudah itu ya. Dia tahu itu kok, dia sadar diri ya. Oke, pilihan pertama. Oke, aku rapihin dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan ya guys. Di sini ada huruf H, lagi. Sorry ya. Di sini ada huruf H, Z, P, ada C, ada M, ada J, ada H lagi, ada F ya. Huruf-huruf yang ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, karakteristik lainnya dari si dia yang suka tersenyum dan tersipu-sipu ketika dia mengingat kamu ya. Pilihan satu ini, please. Karakteristik tambahannya si dia. Oh, banyak sekali. Udah, aku rapin dulu ya. Oke guys, di sini aku baru saja mendapat informasi dari intuisiku ya. Beberapa dari kamu yang suka tersenyum dan tersipu ketika mengingat kamu, ini beberapa dari kamu saja ya. Aku merasa ini teman kerja kamu, teman kerja. Kamu belum pernah punya hubungan apapun selain pertemanan tentunya, pertemanan di pekerjaan kamu. Kamu tidak menyangka orang ini ya punya perasaan ya, suka tersenyum-senyum kalau dia mengingat kamu gitu ya. Padahal hubungan kamu dengan orang ini memang sebatas pekerjaan saja. Kamu pun kayaknya tidak punya perasaan sama orang ini, makanya dia memendam perasaannya sama kamu ya. Jadi yang bisa dia lakukan ya hanya tersenyum sendiri, tersipu-sipu sendiri. Kalau kamu senyum sama dia ya dia menanggapinya lain karena dia punya perasaan gitu ya teman-teman. Ini teman kerja kamu ya. Aku lihat dari Ace of Wands yang suka tersenyum dan tersipu ketika mengingat kamu nih, dia mengerti tentang spiritualitas dan supranatural ya guys. Mata ketiganya sudah mulai terbuka nih ya. Oke, karakteristik tambahan lainnya tentang si dia. Ada energi zodiak Sagittarius, Capricorn, Taurus ya, Leo. Dia orangnya cuek. Mungkin ini salah satu penyebab kamu tidak berhasil hubungannya sama dia karena terlalu cuek. Tapi kali ini dia sepertinya ingin menunjukkan versi terbaik dirinya ya. Kalau kita bicara mantanmu, ada rapi. Dia suka sangat rapi ya, orangnya sangat rapi. Dia suka kebersihan, badannya rapi, pakaiannya rapi, bersih, wangi gitu ya. Bukan hanya yang melekat di tubuhnya, tidak, tapi dari semuanya, rumahnya, meja kerjanya, apapun dia suka kerapihan dan kebersihan. Orangnya egois. Dari Ace of Wands aku lihat memang ya, ambisius ya, egois, ambisius dari Death, dan ada Ace of Wands. Memang tipikal orang yang egois dan ambisius ya. Ada belahan dagunya, single parent ya. Single parent, mungkin memang dia pernah menikah, atau memang ini kan kita bicara mantan, atau memang kamu pernah menikah sama orang ini, atau memang orang ini pernah menikah, sudah punya anak ya. Matanya lentik, dia suka berkacamata hitam. Soulmate ya, mungkin beberapa dari kamu akan menerima kehadiran dia karena kamu masih merasakan cinta juga gitu, masih merasakan kecocokan dan masih merasakan chemistry yang begitu besar sama orang ini. Introvert ya, dia cenderung menyimpan perasaannya diam-diam. Dia tidak mau sharing ke temannya sekalipun ya. Makanya di sini ada Nine of Swords. Dia kadang-kadang ketika dia rindu sama kamu, dia tidak bisa cerita sama siapapun ya itu. Jadi kurang istirahat, jadi tidak bersemangat ngapa-ngapain ya, karena dia cenderung introvert, tidak mau membagi perasaannya kepada siapapun, tidak mau bercerita lah kepada siapapun. Cita pada pandangan pertama mungkin kamu yang merasakan hal itu kepada dia, atau vice versa, atau terbolak-balik ya. Misterius, orangnya misterius ya, karena tertutup orangnya ya teman-teman. Misterius, atau memang karena dia mengerti tentang spiritual dan supranatural. Ada tarot, mungkin dia bisa tarot, kerja di bidang itu, atau dia suka saja nonton seperti ini nih ya, YouTube tarot gitu ya. Ada rambutnya hitam. Itu dia teman-teman yang sering sekali tersenyum dan tersipu-sipu ya. Sekedar mengingat kamu dia sudah tersenyum dan tersipu-sipu gitu. Itu dia ciri-cirinya. Semoga banyak yang cocok ya. Diambil yang cocoknya, diambil yang resonate-nya, didoakan segala hal yang positifnya. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih pilihan kedua atau Four of Cups ya. Kita mau cari tahu nih teman-teman, ini fun reading ya, ini hiburan, jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok
ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak cocok atau tidak nyaman, ya. Ambil yang resonate-nya dengan keadaan kamu, dengan energi kamu, didoakan segala hal yang positifnya. Sekali lagi, kalau nggak nyaman atau tidak cocok, jangan dipaksa. Pembacaannya akan sangat random nih, ya, karena energinya akan sangat bercampur, karena ini energinya banyak orang, gitu ya. Ini pembacaannya umum, jadi energinya akan sangat bercampur. Aku akan jelaskan secara random atau acak berdasarkan informasi yang aku dapat dari tebaran kartu kamu dan intuisiku lebih banyak sih, ya. Apa adanya nih, aku akan jelaskan apa adanya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin atau kurang-kurangin, ya. Baik kamu divine feminine atau kamu divine maskulin, kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu masih single atau kamu sudah berkeluarga, bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri, ya. Tolong bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap penjelasan yang aku jelaskan sama kamu, ya. Dalam menyikapi hasil readingan kartunya, tolong bijak dan bersikap dewasa. Nggak cocok sama sekali nih kak, ya sudah, tolong dimaklumi ya. Ini pembacaannya sangat umum, jadi bisa resonate, bisa tidak. Ambil yang cocok, ambil yang resonate. Kalau nggak cocok ya sudah, tinggalkan saja, ya. Ciri-ciri dia yang suka tersenyum-senyum sendiri, tersipu-sipu sendiri ketika dia mengingat kamu. Mengingat, belum bertemu, ya. Di sini ada Four of Cups. Ya, dia suka termenung ya, suka termenung membayangkan kamu nih kayaknya. Oke, kita buka dulu Eight of Wands. Ten of Wands. Oke. Ace of Cups. Dan ada Five of Cups. Ini jatuh cinta nih. Ya benar-benar ya teman-teman, ini secara intuisi aku mendapatkan beberapa energi di sini. Akan aku jelaskan satu persatu secara jujur ya. Kalau kita bicara mantan di sini ya, misalnya nanti ada mantan nih, misalnya free will ya. Ini kan kita bicara tentang dia, bukan tentang kamu. Tentang perasaannya dia, bukan perasaan kamu. Kalau misalnya kita bicara mantan dan dia ingin kembali gitu ya, misalnya, ya itu free will. Kamu menerima kehadiran dia atau tidak, itu free will, itu kehendak bebas kamu ya. Oke. Energi yang aku lihat di sini energi zodiaknya kamu atau dia ya. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Ada ya itu energi zodiaknya kamu atau dia ya. Four of Cups, dia sering sekali membayangkan kamu. Dia punya foto kamu nih. Entah dia memang ngambil ketika candid gitu maksudnya, ngambil diam-diam gitu, foto kamu diam-diam ketika kamu berada di sekitarnya dia, karena ini ada di lingkungan pertemanan kamu. Entah itu lingkungan pekerjaan kamu, rekan bisnis kamu, atau memang rekan kerja kamu ya di kantor kamu, atau memang ini teman kamu yang biasa kamu hangout bareng, gitu ya. Kamu kenal, ini di lingkungan pertemanan kamu. Dia suka candid kamu ya, suka foto kamu diam-diam, dan mungkin itu yang sering dia perhatikan ketika dia merindukan kamu. Sebenarnya orang ini banyak yang suka loh guys, dari Four of Cups ya. Banyak yang suka, banyak yang menawari hati untuk dia, pengen deket dulu, pengen kenalan, pengen pacaran sama dia gitu ya. Tapi karena fokusnya dia sama kamu saat ini, jadi dia tidak ngaruh, tidak terpengaruh dengan banyaknya perasaan yang ditawarkan untuk dia. Ya, dari Four of Cups dan ada Ace of Cups. Ambil yang cocoknya, aku jelaskan secara random ya. Ini cinta banget dia sama kamu, dia sayang banget sama kamu. Ya, kok bisa sayang kak? Ya iya, kan kita tidak bisa mengatur perasaan seseorang kepada kita. Bahkan kita tidak bisa mengatur perasaan kita kepada seseorang toh. Gitu, dia sudah sayang banget, dia perhatian banget sama kamu. Coba kamu sedikit peka ya, ada seseorang yang memang perhatian banget sama kamu di lingkungan kerja atau pertemanan kamu. Perhatian banget, lawan jenis tentunya ya. Perhatian banget, pokoknya melebihi perhatian teman-teman kamu yang lain. Ya, mungkin itu salah satu clue untuk kamu. Tapi dia tidak pernah menyatakan cintanya sama kamu, karena sampai saat ini dia masih menyembunyikan perasaannya. Masih malu, masih tidak percaya diri, banyak alasan kenapa seseorang menyembunyikan perasaan cinta sama kita kan? Gitu ya. Mungkin kalau kamu penasaran, kamu bisa cari tahu kenapa dia menyembunyikan cintanya sama kamu. Dia orangnya sangat menarik ya, makanya banyak yang suka sama dia. Sangat bertanggung jawab. Dari Ten of Wands, dia punya banyak tanggung jawab di dalam hidupnya. Mungkin dia harus bertanggung jawab terhadap orang tuanya, adik kakaknya banyak, atau memang dia single parent. Jadi kalau single parent itu kan sudah punya anak, mungkin saja dia punya tanggung jawab terhadap anaknya, tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisinya saja. Ambil yang resonate-nya ya teman-teman. Ya dia orangnya sangat bertanggung jawab. Kadang-kadang dia kecapean sendiri sih, kadang-kadang dia merasa lelah sendiri dengan kegiatan yang dia lakukan, dengan tanggung jawab yang sudah dia punya di dalam hidupnya. Kadang-kadang kayak overwhelmed ya teman-teman ya, kadang-kadang kecapean sendiri secara mental, secara fisik. Kalau dia sudah sangat capek dengan rutinitasnya dia, kegiatannya dia bakalan susah tidur sih, susah beristirahat, sering tubuhnya kayak nggak seger gitu.
ya, otomatis karena susah tidur nih, gitu ya. Intinya dia bertanggung jawab, dia sangat perfeksionis guys, ya. Apapun yang dia lakukan, pekerjaannya dia, karirnya dia itu maunya dikerjakan sendiri. Menurut dia yang paling perfect itu, yang paling sempurna itu adalah hasil kerjanya dia. Menurut dia seperti itu. Saking dia bertanggung jawabnya sama sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Bahkan dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, orang tuanya, anaknya mungkin kalau dia single parent, gitu ya. Oke, dari Eight of Wands aku lihat di sini kamu sebenarnya udah sering, ya balik lagi ya, udah sering berkomunikasi dengan orang ini. Mungkin itu ngomongin hal yang menurut kamu sih hal-hal yang nggak penting sih, kayak misalnya ngomongin tentang pekerjaan atau banyak hal yang kamu bicarakan sama orang ini, tapi tidak pernah dia menyatakan cintanya sama kamu. Jadi sebenarnya ketika orang ini menghubungi kamu, entah itu WhatsApp, chatting ya, jadi menghubungi belum tentu video call atau telepon, bisa saja dia hanya chatting sama kamu ya. Ada aja yang dia bicarakan sama kamu, itu semata-mata karena dia ingin ngobrol sama kamu, meskipun menurut dia tidak penting nih, dan kadang-kadang membuat kamu berpikir kok nggak penting banget ya gitu, tapi sebenarnya menurut dia itu adalah salah satu cara supaya dia tetap terhubung sama kamu. Gitu ya teman-teman. Tapi sepertinya suatu saat nanti dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu. Saat ini dia sedang mengumpulkan keberaniannya untuk mendekati kamu, sedang mencari informasi tentang kamu. Di sini ada Eight of Wands, yang suka tersipu dan tersenyum ketika mengingat kamu nih. Kayaknya ada LDR di antara kamu, ya. Jadi mungkin ini rekan kerja kamu yang memang mungkin dia di rolling kemana gitu, keluar kota atau keluar negeri gitu. Jadi dan memang tidak pernah lost komunikasi sama kamu, tidak pernah lost contact sama kamu. Lebih banyak ngomongin soal pekerjaan, karir, bisnisnya kalian, gitu ya teman-teman. Tapi jangan salah ya guys, ini orang banyak yang suka loh, gitu, karena memang secara karir dia baik sekali. Dia orangnya sangat orangnya tipikal yang nggak mager gitu. Bukan tipikal orang yang mager, orangnya gercep banget, kalau aktif banget gitu ya, kalau mengerjakan sesuatu. Dia punya banyak hobi, dia orangnya sangat kreatif, secara fisik juga sangat menarik, good looking lah ya. Karena gini, masing-masing orang kan punya kriteria tersendiri untuk melihat, oh ini cantik nih, ganteng nih ya secara fisik. Tapi pada umumnya lawan jenis kalau melihat orang ini memang good looking, secara fisik sangat bagus, penampilan sangat keren, keuangan sangat baik gitu ya teman-teman. Jadi banyak yang suka nih dari Four of Cups. Cuman kayaknya dia kurang tertarik karena fokus dia saat ini sama kamu. Ya, ini orang baru. Bukan orang baru yang kamu baru kenal, bukan, belum tentu itu juga, tapi kamu belum pernah punya hubungan cinta sama orang ini. Sebatas pertemanan saja. Entah satu kantor, entah rekan bisnis kamu, entah memang kamu dikenalin sama temanmu, satu circle pertemanan kamu ya. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan jalan cerita kamu. Ini ada di lingkungan pertemanan kamu lumayan sering ngobrol sama orang ini. Ngobrolinnya nggak penting, misalnya ngegosipin teman kamu yang lain gitu. Pokoknya dari hal-hal yang nggak penting sampai hal-hal pekerjaan tuh kamu obrolin. Tapi tidak sedikit pun dia menyatakan cintanya sama kamu, karena sampai saat ini dia hanya menyimpan perasaannya dalam diam. Ada Five of Cups dan ada Four of Cups. Ya, jujur kalau kau lihat, orangnya sangat bertanggung jawab ya guys. Sangat bertanggung jawab. Dia friendly banget ya, mungkin itu salah satu salah satu faktor. Selain dia punya pekerjaan dan karir yang sangat baik, selain dia secara fisik sangat menarik, orang suka kerapihan ya. Kalau aku lihat di sini ya, suka rapi, suka bersih gitu ya, baik divine feminine maupun maskulin ya. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan dia banyak yang suka ya karena dia friendly ya, dia tidak pernah memilih-milih dalam pertemanan. Tapi dia sangat picky, sangat pemilih dalam memilih siapa yang akan menjadi pasangannya dia. Makanya banyak sekali hati yang tertolak karena kelakuannya dia ini. Ya, teman-teman, seperti itu. Ya, dia sangat merindukan kamu. Dia lagi mencari cara gimana ini ya, cara mengungkapkan cintanya sama kamu. Tapi cepat atau lambat dia akan mengatakan cintanya sama kamu. Begitu dia yakin mengatakan cintanya sama kamu, dia bakalan jujur sejujur-jujurnya. Ya, niatnya dia deketin kamu, niatnya dia kalau misalnya punya hubungan khusus sama kamu, dia niatnya mau bagaimana gitu ya. Banyak sekali yang akan dia komunikasikan sama kamu, kejujuran ya. Tapi saat ini dia masih mengumpulkan keberaniannya dia. Dia punya rasa percaya diri yang sangat tinggi ya guys, dari Eight of Wands ya. Aries, Leo, Sagittarius nih di sini energi zodiaknya dia ya. Entah kamu entah dialah, dia punya rasa percaya diri yang sangat tinggi sebenarnya. Optimis gitu orangnya ya.
semangat dalam melakukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Tapi kalau sudah berhadapan sama kamu, berhadapan tentang perasaannya dia sama kamu, dia jadi orang yang minder. Ya, padahal orang ini tidak kekurangan suatu apapun ya. Secara ya namanya manusia nggak ada yang sempurna, tapi setidaknya dia punya fisik yang sangat menarik, dia punya materi yang cukup lah untuk keperluannya dia, untuk hobinya dia, untuk kegiatannya dia, untuk keluarganya dia gitu ya. Banyak yang suka, berarti kan memang orang ini di mata lawan jenis memang cukup menarik gitu secara fisik dan pembawaan juga sikap gitu ya. Tapi kalau sudah bicara tentang kamu, dia jadi kayak nggak percaya diri, kayak malu, kayak apa ya, kurang yakin untuk mendekati kamu. Dan saat ini dia lagi memendam perasaannya banget. Dia kadang-kadang termenung sendiri, kadang-kadang dia menangis ketika dia merindukan kamu, dan dia seperti apa ya, menyesali perasaannya dia. Kenapa sih punya rasa cinta tapi tidak bisa diungkapkan? Kayak gitulah teman-teman ya. Ya mungkin salah satunya juga dia lagi mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan cintanya sama kamu. Ya seperti itu. Intinya dia sering sekali merindukan kamu. Kalau dia merindukan kamu, dia ya sering sekali menyendiri. Yang biasanya dia suka berteman, bersosialisasi gitu ya, suka hangout sama teman-temannya, sama keluarganya. Tapi ketika dia merindukan kamu, dia memilih untuk sendiri. Kayak merenungi nasib gitu ya guys. ya orangnya sangat menarik. Dia suka tersenyum, suka tersipu-sipu kalau mengingat kamu, mengingat belum bertemu. Mungkin ketika kamu cuma sekedar ngasih senyum ke dia gitu ya, kamu ngelihat dia padahal kamu nggak ada maksud apa-apa, dia tersenyum, dia tersipu. Dan ketika dia mengingat kejadian itu lagi, ya dia kayak tersipu aja sendirian gitu ya. Dia baik orangnya. Dari Ace of Cups, cenderung introvert kalau aku lihat. Kalau dalam hal cinta, perasaan, dia cenderung introvert atau tertutup. Bahkan mungkin dia menyimpan perasaannya ini sendiri, dia nggak sharing sama teman-temannya. Biasanya kan orang punya teman dekat atau sahabat ya, untuk menceritakan masalah, untuk menceritakan kebahagiaan dan sebagainya. Kalau dia nggak, dia punya teman dekat, dia punya banyak teman gitu ya, tapi dia lebih memilih menyimpan perasaannya sama kamu, tentang cintanya dia sama kamu, itu sendiri. Cenderung tertutup. Sorry, bukan introvert. Dia kadang-kadang tertutup untuk hal-hal pribadinya dia, soal perasaannya dia kepada seseorang, gitu ya. Orang ini baik feminin maupun maskulin ya guys, suka pakai topi ya, suka pakai topi nih. Dia punya banyak uang istilahnya, tapi dia tipikal orang yang sangat sederhana dalam penampilan. Yang penting rapi, yang penting bersih, yang penting wangi, dia nyaman pakainya, tidak harus yang mahal-mahal. Cenderung secara penampilan dia cenderung ini ya teman-teman, sederhana. Ya, dia suka pakai kendaraan yang cepat kayak motor gitu ya, karena dia suka yang cepet-cepet nih ya, dia suka yang cepet-cepet, dia nggak suka yang ribet-ribet. Tipikal orang yang nggak mau ngeribetin orang lain dan tidak mau diribetkan. Jiwanya bebas sih, karena ya sebenarnya jiwanya bebas gitu ya. Dia suka ngobrol, dia humoris ya. Dari Eight of Wands di sini orangnya sangat kreatif guys, dia punya banyak hobi nih. Suka ngobrol. Kalau dia suka mencairkan suasana. Kalau misalnya ada temannya yang lagi galau, gelisah, gundah gulana, dia suka mencairkan suasana. Ya seru lah, tipikal orang yang seru gitu ya. Oke, apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kamu dengan orang ini? Forgiving and learning. Di sini juga ada release your ex. Oke, kayaknya di sini memang ada energi lain. Aku lihat dari Five of Cups ya guys. Ini adalah balik lagi tadi aku sudah jelaskan di awal ya. Ini ada energi mantan yang aku tangkap di sini. Sedikit sih ya, sedikit dari kamu ini mantanmu masih suka tersenyum dan tersipu-sipu ketika mengingat kamu. Mungkin mengingat memori yang terjadi di antara kalian berdua. Ya, ada niat dia untuk kembali di sini, tapi dia masih dalam tahap ya, balik lagi tidak percaya diri, masih mengumpulkan keberanian. Namanya mantan itu nggak semudah itu ya guys. Tapi terserah kamu akan menerima kehadiran dia atau tidak. Ini keinginan dia untuk kembali itu ada banget ya. Cepat atau lambat dia akan menyatakan cintanya sama kamu, berekonsiliasi. Tapi semuanya terserah sama kamu. Tapi yang jelas di sini sarannya forgiving and learning. Kalau kita bicara tentang mantanmu yang akan kembali suatu saat nanti, coba maafkan dia. Perkara kamu mau terima dia lagi atau tidak, yang penting maafin dulu. Ya, bebaskan energi kamu dari energi mantanmu, supaya langkah kamu lebih ringan untuk menerima cinta baru, mungkin lebih ringan dalam hal karir kamu, pekerjaan kamu. Yang namanya terbebas dari energi negatif itu kan banyak kegunaannya guys, untuk kebahagiaan kita, supaya ya jauh-jauh dari energi negatif lah, dari kebencian, dari kemarahan, dari energi masa lalu gitu ya teman-teman. Di sini sarannya maafkan. Kalau mantan kamu kembali, maafkan. Kalau misalnya kamu ingin menjalani lagi hubungan dengan mantanmu ini, ya coba diikhlaskan dengan apa yang terjadi di belakang sana.
ya. Introspeksi diri masing-masing, karena kamu juga tidak sempurna ya guys. Introspeksi diri masing-masing untuk membangun lagi kisah cinta yang memang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kalau memang nggak mau menerima kehadiran dia kembali, ya setidaknya berteman. Ya, berteman kembali, maafkan, berdamai dengan keadaan. Kalau misalnya ini adalah orang baru, ya, temanmu ini yang akan menyatakan cintanya sama kamu, balik lagi ya, free will ya, kamu menerima kehadiran dia atau tidak ya terserah. Tapi tolaklah dia dengan baik-baik. Tolaklah dia dengan baik-baik. Jangan dengan kesombongan. Kalau memang kamu tidak ingin menerima dia, ya. Kalau misalnya kamu ingin menerima orang ini, ya, temanmu ini, ya coba lepaskan energi mantanmu juga. Energi kemarahan kamu dengan hubungan kamu sebelumnya, mungkin dengan pasangan kamu sebelumnya, rasa sakit yang kamu terima dari pasangan sebelumnya. Jadi kamu bisa menjalani dengan orang baru ini, temanmu ini, dengan baik-baik saja. Tapi balik lagi, jangan ada ekspektasi yang berlebihan sama orang ini ya teman-teman, sama siapapun. Siapapun yang akan kamu terima di sini atau kamu tolaklah dengan baik-baik, terimalah dengan baik-baik, bersihkan semua dari kemarahan, dari energi masa lalu. Siapapun yang akan kamu terima di sini. Karena sedikit aku secara intuisi tadi merasa ini ada mantannya, sedikit sekali, tapi lebih banyak ini adalah dari lingkungan pertemanan kamu. Bukan orang baru, tapi dia belum pernah punya hubungan cinta sama kamu. Apapun yang kamu hadapi nanti dengan orang ini, entah mantanmu, entah temanmu, kamu mau menerima dia atau tidak, lepaskan energi masa lalu, ya, supaya jalan kamu lebih ringan, gitu ya teman-teman. Belajar dari kegagalan sebelumnya, ya, sebelum kamu siap untuk menjalani cinta yang baru, hubungan yang baru, belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu dan namanya dia. Pilihan kedua. Oke, dirapiin dulu ya. Yap, di sini ada huruf X ya. Salah satunya adalah mantanmu nih ya. Beberapa energi sedikit sih, tidak banyak. Ini adalah energi mantanmu. Ya, yang suka tersenyum dan tersipu-sipu ketika dia mengingat kamu. Ada huruf A, ada huruf R, ada huruf I, ada huruf Y, S, G, E, M, C, N, dan N. Mudah-mudahan kelihatan ya guys. Oke, karakteristik tambahan dia yang suka tersipu dan tersenyum ketika dia mengingat kamu. Pilihan kedua, universe please. Karakteristik tambahannya. Pilihan kedua. Oke, dirapin dulu ya guys. Oke, di sini ada ekstrovert ya, dia tipikal orang yang terbuka sebenarnya ya. Cuman entah kenapa kalau berkaitan sama cintanya dia sama kamu, perasaannya dia sama kamu, dia jadi kayak tertutup sekali, tidak mau sharing sama teman-temannya atau keluarganya ya. Ada egois ya, untuk kamu mantan mungkin salah satu yang membuat kamu berpisah sama mantanmu ini ada keegoisan dari dia mungkin, atau memang tipikalnya orangnya egois ya, baik temanmu atau memang mantanmu ya. Ada player ya, ya wajar ya, dia banyak yang suka guys. Cuman kalau sudah mengingat tentang kamu, dia kayaknya kayak picky gitu loh ya. Terkesan player tapi sebenarnya dia pemilih ya. Banyak yang suka karena secara fisik bagus banget nih orang gitu ya. Ada rapi ya, tadi sudah aku jelaskan di awal, orangnya suka kerapihan ya. Ada energi Capricorn, dia suka makan, dia bekerja di bidang yang ada hubungan dengan makanan, mungkin dia chef mungkin ya, dia suka makan. Ada intuitif dari Ace of Cups, di sini aku lihat memang dia intuisinya sangat tajam ya guys. Dia mengerti tentang spiritual dan supranatural gitu ya, intuisinya sangat tajam lah dalam melakukan segala hal di dalam hidupnya. Dia sangat percaya dengan intuisinya dia. Secret admirer ya, tadi sudah aku jelaskan ya, ini adalah seseorang yang mencintai kamu dalam diam, ada di lingkungan pekerjaan kamu, pertemanan kamu. Matanya lentik, first love, mungkin bagi dia kamu adalah cinta pertamanya dia. Mungkin dia pernah menjadi seorang player, dia suka tebar pesona sana sini, karena banyak yang suka juga gitu ya. Tapi bagi dia kamu adalah cinta pertamanya dia. Dia ingin memperjuangkan hal itu ya. Ada sensitif, orangnya gampang terluka, atau dia mudah tersentuh hatinya kalau melihat seseorang yang susah di luar sana, seperti itu ya. Sangat sensitif ya hatinya ya. Dari ada kulit terang ya. Itu dia teman-teman yang suka tersenyum dan tersipu-sipu malu kalau dia mengingat kamu ya. Semoga cocok. Bye bye. Halo, pilihan terakhir Ten of Swords. Kita mau cari tahu ciri-ciri dia yang suka tersenyum dan tersipu-sipu sendiri ya kalau dia mengingat kamu. Belum bertemu loh ya, mengingat ya. Baik divine feminine maupun maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, kamu atau dia ya. Ini bebas. Kamu tinggal sesuaikan dengan energimu sendiri, dengan situasi dan kondisimu sendiri. Kamu masih single atau kamu sudah punya pasangan, bahkan berumah tangga, bebas ya guys. Ini energinya akan sangat bercampur nanti. Ini karena ini pembacaannya umum ya. Energinya sangat bercampur. Jadi aku akan jelaskan secara random
berdasarkan informasi yang aku tangkap dari tebaran kartu kamu dan lebih banyak melalui intuisiku sih, ya. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja dengan jalan ceritamu sendiri, dengan situasi dan kondisimu sendiri, dengan yang klik di hati kamu, dengan yang serak di hati kamu. Kalau memang nggak ada yang cocok sama sekali dari awal sampai akhir atau kamu nggak nyaman, ya nggak apa-apa. Ya, tolong dimaklumi ya guys. Ini pembacaannya sangat umum, jadi bisa resonate, bisa tidak. Kamu ambil saja yang resonate, ambil saja yang cocok dengan energi kamu, dengan keadaan kamu. Kalau nggak cocok sama sekali, kalau nggak nyaman sama sekali, ya sudah. Tolong dimaafkan, tolong dimaklumi. Ya, tinggalkan saja nggak apa-apa. Jangan dipaksa kalau memang nggak cocok ya. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi hasil readingan kamu. Kalau misalnya nih, ini hanya misalnya, karena pilihan satu dan pilihan kedua ada energi mantan ya. Pilihan ketiga, kalau seandainya nanti ada energi mantan aku tangkap di readingan kamu, ya ini free will. Kita hanya bicara tentang dia, bukan tentang kamu. Kalau dia ingin kembali ke kamu, si mantan ini, ya keputusan ada di tangan kamu. Kamu akan menerima kehadiran dia atau tidak, ya bebas. Itu free will. Kita mencari tahu tentang dia yang memang suka tersipu dan tersenyum sendiri ketika mengingat kamu, ya. Oke. Apapun hasilnya nanti akan aku bacakan apa adanya sejujur-jujurnya. Tolong ya, bersikap dewasa ya, bersikap bijaksana ya, teman-teman. Oke, di sini ada Ten of Swords. Aku akan menjelaskan secara random. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Tinggal ambil yang cocok sama kamu. Knight of Swords. Oke. Orangnya aktif banget nih. Nggak mageran istilahnya, nggak males gitu. Page of Cups. Bucin nih. Ya. The Moon. Oke. Queen of Swords. Dari begini aja aku udah beberapa energi aku tangkap ya. Secara random nih ya. Ada beberapa energi akan aku jelaskan jujur apa adanya satu persatu. Kamu tinggal ambil yang cocok dengan keadaan kamu. Ada Pisces, kuat di sini energi zodiaknya dia atau kamu ya. Pisces kuat di sini, Cancer, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Ya, itu energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya si dia. Oke, teman-teman. Energi awal yang aku lihat di sini, ya benar, ini energi seseorang yang pernah jatuh cinta sama kamu. Kamu juga jatuh cinta sama dia ya. Kamu pernah merasa di ghosting sama dia. Kamu pernah merasa dia tidak jujur, on off hubungan kamu, ya. Kamu pernah merasa di ghosting atau dia yang merasa di ghosting. Pernah sama-sama merasa tersakiti. Dari Ten of Swords dan ada Knight of Swords. Ada hubungan yang sudah berakhir di sini. Ya mungkin mantan, mungkin dia pernah dekat sama kamu, tapi hubungan ini tidak berkembang, tidak berlanjut ke jenjang pacaran misalnya gitu ya. Atau kamu sudah pernah menikah sama orang ini. Intinya mantan, orang yang pernah dekat di hati kamu. Ya dalam hal cinta tentunya ya. Orang ini suka tersenyum dan tersipu-sipu ketika mengingat kamu. Mungkin mengingat memori yang pernah dijalani berdua. Dia mengingat wajah kamu, dia mengingat kenangannya bersama kamu. Banyak hal yang membuat dia tersenyum dan tersipu ketika mengingat kamu. Ya jelas masih ada cinta di sini. Ada Page of Cups. Dia bucin banget sama kamu sebenarnya. Dia sangat tersakiti sebenarnya dengan perpisahan kalian. Misalnya kamu masih pendekatan ya. Dia sangat tersakiti dengan perilakunya kamu. Mungkin kamu ngeghosting dia mungkin. Dia juga sangat kecewa kenapa hubungan ini tidak berlanjut. Banyak hal yang dia kecewakan. Ya. Karena sampai saat ini meskipun masih dalam diam, di sini ada The Moon dan ada Page of Cups. Ini cintanya begitu dalam. Dia bucin banget guys dari Page of Cups. Dia bersedia melakukan segala hal, segala sesuatu untuk orang yang dia cintai. Bukan dalam hal pasangan saja, bukan. Tapi misalnya dia mencintai keluarganya, orang tuanya. Bakalan dia lakukan apapun untuk orang tuanya. Untuk orang-orang yang dia kasihi. Kalau misalnya dalam hal cintanya dia sama kamu, dia berdalam banget nih cintanya. Tapi sampai saat ini memang dalam juga dia sembunyikan perasaannya dia. Bahkan dia tidak bisa sharing sama temannya dia, keluarganya dia, siapapun. Dia sembunyikan diam-diam perasaannya dia sama kamu. Ya, dia nggak bisa sharing, dia tidak bisa curhat lah istilahnya sama siapapun gitu ya. Dia tipikal yang sangat friendly ya, maksudnya banyak temennya nih dari Knight of Swords, banyak temennya, tapi nggak ada satupun yang dia percaya untuk mencurahkan perasaannya dia. Curhat lah istilahnya, cerita bahwa dia masih punya perasaan sama kamu gitu-gitulah. Nggak, dia simpan itu perasaannya sendiri. Orangnya sangat intuitif dari dari The Moon. Orangnya sangat intuitif guys. Mengerti ya tentang spiritual dan supranatural. Orang ini mata ketiganya sudah mulai terbuka. Ya, dia bisa merasakan, mendengar, berkomunikasi dengan para penjaganya. Dia bisa merasakan, mendengar, ya intinya tentang yang halus-halus itu dia sensitif sekali, ya. Dari The Moon. Page of Cup, dia istilahnya kalau sama pasangannya ya, sama orang yang dia cinta, everything I do it for you lah. Dia cinta banget deh sama kamu.
ya, tapi sampai sekarang masih dalam tahap diam-diam. Dia masih belum percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya sama kamu, ya, karena namanya mantan itu kan pasti ada hal yang tersakiti, ada hal yang saling menyakitkan lah ketika kalian bersama kan. Jadi itu yang membuat dia seperti ragu untuk kembali ke kamu, ya. Tapi apakah dia akan menyatakan cintanya lagi sama kamu, ya? Dari Queen of Swords, dia akan menyatakan cintanya lagi sama kamu suatu saat nanti, ya. Dia saat ini lagi berpikir, lagi mengumpulkan keberanian, lagi mencari tahu tentang kamu, apakah kamu sudah punya pasangan atau belum. Dia lagi meyakinkan hatinya apakah benar nih cinta, gitu ya. Banyak hal yang dia lagi pikirkan. Salah satunya adalah informasi tentang kamu, ya. Tapi teman-teman, ketika dia siap untuk menyatakan cintanya lagi sama kamu, mau kamu tolak kek, mau kamu terima kek, dia bakalan jujur apa adanya. Ada Knight of Swords dan ada Queen of Swords. Tidak ada lagi yang dia sembunyikan. Bakalan clear banget hubungan kalian. Ya, tapi dia sudah tidak terlalu peduli ya apakah kamu akan menerima kehadiran dia atau tidak. Karena orangnya bukan tipikal yang baperan nih. Aku lihat ya, teman-teman ya. Jadi keinginannya dia adalah ya cuman pengen mengungkapkan kejujuran aja sama kamu sih, tanpa ekspektasi sih sebenarnya. Ya, kalau misalnya kamu terima kehadirannya dia bahagia, tapi kalau nggak terima ya sudah. Prinsipnya dia adalah yang penting jujur. Ya. Dari Queen of Swords dan ada Knight of Swords. Ini orangnya gercep banget ya guys. Orang ini cerdas banget nih, ya. Orangnya cerdas, orangnya nggak pemalas istilahnya gitu ya. Dia punya banyak kegiatan. Dia tipikal orang yang nggak suka beristirahat, tidak suka berdiam diri. Dia suka yang simpel-simpel aja, dia nggak suka yang ribet. Kalau beraktivitas di luar gitu ya, dia suka pakai motor. Mungkin menurut dia lebih murah, lebih cepat gitu ya. Karena orangnya sangat gercep nih. Dia nggak suka berbasa-basi gitu. Dia nggak suka hal-hal yang bertele-tele, nggak suka hal-hal yang berbasa-basi. Seandainya nanti dia siap untuk kembali ke kamu, menyatakan cinta sama kamu, dia nggak mau kamu memberi harapan palsu sama dia. Dia mengharapkan kamu jujur, sejujur-jujurnya, karena yang akan dia lakukan juga seperti itu. Ketika dia siap, ya. Kamu terima, jujur apa adanya. Nggak terima ya juga nggak apa-apa. To the point aja, karena dia juga akan melakukan hal seperti itu. Dia nggak suka dibohongin. Ya siapa sih yang suka dibohongin ya guys? Dia nggak suka dibohongi. Dia tuh tidak suka diberi harapan palsu, terutama kalau ada hubungannya dengan cintanya dia sama kamu. Karena apa? Dari The Moon dia mikirnya lama nih. Dia mikirnya lama banget. Jadi menurut dia kalau misalnya dia sudah berpikir mempertimbangkan dalam waktu yang lama, bukan sebentar ya. Ketika dia siap mengatakan cinta sama kamu, terus kamu kayak mikir-mikir, tapi ujung-ujungnya nggak terima. Dia nggak suka. Dia bakal marah banget. Jadi kalau kamu mau terima, ya udah jawab saat itu juga. Kalau nggak mau terima juga jawab saat itu juga. Kalaupun dia memberi waktu, dia nggak akan lama memberi waktu kamu untuk berpikir. Paling hanya beberapa hari saja, gitu ya. Tapi kalau ditanya apakah perasaan pedulinya, sayangnya sama kamu itu dalam, ya dalam sekali dari The Moon. Ya teman-teman. Dan mungkin untuk beberapa dari kamu tahu ya kalau orang ini masih suka sama kamu, mantanmu ini. Beberapa dari kamu. Secara intuisi aku merasa beberapa dari kamu tahu bahwa orang ini masih suka menghubungi kamu dan kamu punya perasaan orang ini masih tertarik sama kamu, mantanmu ya. Karena orang ini masih sering berkomunikasi sama kamu, masih sering ada pertemuan di antara kalian. Mungkin pertemuan dalam hal kerja, bisnis, mungkin kalian ada di circle pertemanan yang sama gitu ya. Ya, dia suka tersenyum dan tersipu-sipu ketika dia mengingat memorinya bersama kamu. Apalagi kalau kita bicara mantan, banyak hal ya yang kalian lewati bersama, dari susah, dari senang. Dia mengingat wajah kamu, tubuh kamu, segala macam. Jadi dia tersenyum tuh ketika dia mengingat kamu, ya. Ini ada energi lain aku tangkap. Ini seseorang yang memang mencintai kamu dalam diam. Secret admirer-nya kamu. Ada di lingkungan pertemanan kamu, di circle pertemanan yang sama dengan kamu, ya. Orangnya memang aktif banget sih. Dia suka pakai jaket guys, baik feminin maupun maskulin. Dia suka pakai topi, baik feminin maupun maskulin ya. Secara fisik penampilan, kalau fisik sih biasanya sebenarnya kalau secara fisik kalau aku lihat ya, ini ya biasa saja. Cuman kalau secara penampilan, fashionnya dia keren banget sih. Kalau aku lihat baik feminin maupun maskulin ya, dia pintar banget memadu padankan penampilannya dia. Secara fisik ya biasa saja, ya menarik saja gitu, menarik. Cuman dia paling pintar memadu padankan fashionnya dia. Kalau aku lihat ya secara intuisi di sini ya guys, secara visualnya aku ya. Dia suka baju-baju bagus, dia suka barang-barang bagus. Oke, maaf ya guys, tadi videonya aku stop dulu karena ada azan dulu ya. Oke, orang ini lanjut ya. Orang ini suka sekali berpenampilan menarik sih. Secara fashion dia tahu banget lah apa yang cocok untuk dirinya dia, tubuhnya dia gitu ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dia benar-benar pikirin tuh penampilannya dia. Tapi kalau misalnya secara fisik memang ya
menarik saja, tapi tidak berlebihan lah ya teman-teman. Dia suka olahraga, yang suka tersenyum dan tersipu ketika mengingat kamu ya, memorinya bersama kamu gitu. Dia suka olahraga nih, dari olahraga yang sederhana sih, dia suka olahraga yang sederhana kayak misalnya lari, bersepeda gitu ya, jalan santai gitu. Dia sangat terjaga, kesehatan tubuhnya sangat terjaga ya, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus kalau aku lihat dari visionku di sini. Kalau misalnya dia perempuan teman-teman, ini orang sangat simpel sih. Ada yang suka mewarnai rambutnya, mungkin warna asli rambutnya coklat atau hitam khas Asia. Cuman dia memang karena suka banget dandan, suka banget hal yang bagus gitu ya secara penampilan, jadi dia suka mewarnai rambutnya. Cuman memang tidak suka menggerai, kurang suka menggerai rambutnya kalau dia perempuan. Dia karena orangnya sangat gercep banget, simple banget, nggak mau ribet, jadi suka dia rambutnya panjang tapi suka menguncir rambutnya gitu ya. Jarang sekali dia mengurai rambutnya. Tapi kalau masalah mewarnai ya di sini ada rambutnya hitam, ada rambutnya coklat. Kalaupun rambutnya berwarna ya karena dia cat gitu ya. Orangnya sebenarnya sangat jujur, straight to the forward. Bukan tipikal orang yang tertutup juga, bukan tipikal orang yang ekstrovert juga. Ya ekstrovert sih, cenderung terbuka. Cuman entah kenapa ketika berbicara tentang perasaannya dia sama kamu, dia jadi mendadak tertutup ya dari demun. Apalagi kalau kita bicara mantan ya wajar kalau dia tertutup, karena kita bicara mantan, ada saling menyakiti di situ, ada memori buruk di situ, menyakitkan di situ. Jadi wajar kalau dia mendadak tertutup, tidak berani untuk curhat sama siapapun, bahkan dia masih menyimpan perasaan cintanya sama kamu sampai sekarang, ya wajar. Ada rasa tidak percaya diri dari dia, ya teman-teman. Tapi sebenarnya pada dasarnya dia punya sifat yang sangat straight to the forward, sangat jujur apa adanya. Dia cenderung orang yang ya kayak Judes ya, baik laki-laki perempuan gitu ya. Karena orang ini sangat jujur apa adanya, sangat apa adanya. Kadang-kadang terkesan galak, judes gitu ya, sangat jadi cenderung tidak memperdulikan perasaan orang lain ketika dia berkata-kata, ketika dia berucap gitu ya. Mungkin ini yang menjadi salah satu penyebab kamu sering tersakiti secara langsung atau tidak langsung dari ucapannya dia. Banyak juga yang tersakiti atas ucapannya dia gitu ya, karena saking dia jujur apa adanya nih. Dia suka bilang suka, nggak suka ya dia bilang nggak suka. Dia cenderung tipikal orang yang memang nggak terlalu peduli dengan pendapat orang lain tentang pola pikirnya dia, tentang apa yang dia ucapkan gitu ya. Agak sedikit masa bodoh lah dengan pendapat orang lain tentang dirinya. Termasuk ketika dia sama kamu, kalau kita bicara mantanmu ya, ketika dia sama kamu, dia agak cuek sih sama kamu. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu faktor, agak cuek tentang perasaan kamu ya. Kamu merasa tersakiti atau tidak, dia kurang peduli. Jadi itu yang menjadi faktor mungkin sama-sama menyakiti, jadi memutuskan udahlah selesai aja mungkin ya saat itu gitu ya. Karena memang orangnya sangat jujur apa adanya sebenarnya. Kadang-kadang dia menutupi perasaan sedihnya, kecewanya itu ya dengan sikapnya dia yang dingin ini ya, dengan sikapnya dia yang cuek ini, dengan sikapnya dia yang seolah-olah cuek gitu. Padahal nggak ada yang tahu isi hati dia sebenarnya. Misalnya kalau dia berhadapan sama kamu, dia kelihatan cuek kalau berada di sekitar kamu. Cuek banget, seolah-olah nggak punya perasaan. Tapi kamu tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya dia. Dia lagi mengumpulkan keberanian, mengumpulkan informasi tentang diri kamu sebelum pada akhirnya nanti dia akan gercep banget nih ngedeketin kamu, kembali ke kamu. Setidaknya mengucapkan kata maaf tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua, ya. Kalau misalnya kita bicara secret admirer kamu, seseorang mencintai kamu dalam diam, ya seperti itu juga. Ya, dia sedang mengumpulkan keberaniannya untuk menyatakan cinta sama kamu. Kenapa dia saat ini masih menyimpan perasaannya sama kamu? Banyak hal. Ya mungkin karena dia masih insecure sama kamu, ada rasa tidak percaya diri, atau mungkin dia merasa kamu sudah punya pasangan. Mungkin banyak hal kenapa seseorang menyimpan perasaannya sama kita. Tapi teman-teman, cepat atau lambat dia akan datang. Dia akan sangat jujur, baik dia secret admirer-nya kamu atau memang ini mantanmu. Kamu mau terima dia atau tidak, itu free will, terserah kamu ya. Tapi jujur ya, siapapun yang akan datang nanti ya, ya memang dia akan apa adanya sih ngomong sama kamu tentang perasaannya dia, dari kapan dia stalking kamu, dari kapan dia menyimpan perasaannya sama kamu. Tapi dia tanpa ekspektasi. Jadi kamu mau terima atau tidak, dia nggak bakalan baper. Kalau kamu nggak terima dia nggak bakalan baper, nggak akan sakit hati. Karena memang dia tipikal orang yang suka kejujuran. Gitu ya teman-teman. Ya, ya itu dia ciri-ciri dia yang suka tersenyum ketika dia mengingat kamu, tersipu-sipu ketika dia mengingat kamu ya. Di sini ada aspiration. Ya, seperti tadi aku jelaskan.
Ini kayaknya ada yang, ini bicara mantan lah, kamu pernah berpisah dengan orang ini. Ya teman-teman ya, jadi ya apalagi yang harus diucapkan, ya apalagi yang harus dijelaskan. Ini bicara tentang mantan. Dia masih suka tersenyum dan tersipu sendiri ketika mengingat kamu, ketika mengingat memori-memori dia yang sudah dia jalani sama kamu, terutama memori indah ya, tentu saja gitu ya. Ya ini mantan ya, worth waiting for ya. Apapun dan siapapun yang terbaik untuk kamu layak untuk ditunggu loh. Ya, lewati saja dulu fase di dalam hidupmu. Mengecewakan, menyedihkan, kemarahan, kegagalan demi kegagalan dalam hal cinta, dalam hal karir, itu kan fase. Dan hal yang indah, hal yang positif yang memang untuk kamu itu layak untuk ditunggu. Kalau dalam hal cinta seperti ini ya layak untuk ditunggu. Apapun yang terbaik untuk kamu layak untuk ditunggu. Mungkin saja ya teman-teman, perpisahan kamu dengan mantanmu itu memang menjadi salah satu cara, salah satu jalan untuk kalian bersatu dengan versi terbaik masing-masing. Akhirnya semesta melihat kalian berdua belajar dari kejadian masa lalu, sudah saling introspeksi, menjadi versi terbaik masing-masing, berkembang secara pola pikir, kedewasaan, banyak yang berkembang, banyak yang berubah menuju ke arah yang positif di antara kalian berdua, dan semesta menyatukan kalian berdua. Bisa saja. Banyak sekali kejadian orang berjodoh dengan mantannya kan. Kadang-kadang perpisahan itu untuk mengajarkan kalian berdua supaya lebih pinter, supaya lebih cerdas, supaya lebih dewasa dalam menyikapi hubungan kalian berdua, dan akhirnya layak untuk ditunggu lah keindahan itu, persatuan itu. Siapapun nanti, entah mantan, entah memang dia secret admirer-nya kamu, kalau memang jodoh ya pasti akan bersatu kok. Ya, semenolak-menolaknya kamu kehadiran mantanmu, siapapun yang akan datang, kalau memang kalian dikehendaki untuk bersama, sama semesta direstui, kamu bisa apa? Seperti itu ya guys. Jadi ikhlas aja, pasrah aja, jauhi semua energi negatif, jauhi semua kemarahan, keegoisan, kemelekatan sama siapapun itu. Jauhi juga dari ekspektasi. Kamu doakan saja, kamu lakukan yang terbaik di dalam hidupmu, sisanya serahkan kepada kehendak pencipta. Kalaupun kamu tidak mau menerima kehadiran orang ini, entah mantan, entah orang baru ya sudah, tolak dengan baik-baik, berteman kan nggak apa-apa. Maafkan apa yang terjadi di antara kalian di belakang sana. Jauhi dari segala emosi yang pernah ada. Berdamai dengan keadaan, move on. Ya, kalau memang nggak mau dijalani lagi hubungan percintaannya, ya sudah, maafkan saja satu sama lain. Toh juga dia nggak bakalan baper kok kalau kamu tolak ya. Oke, huruf-huruf yang ada di dalam namamu dan namanya si dia, atau ini inisial ya, inisial kamu atau inisialnya dia, yang sering tersipu dan tersenyum ketika dia mengingat kamu. Belum bertemu nih, udah senyum-senyum ya. Oke, aku rapiin dulu ya guys. Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini ada huruf Y, G, M, O, J, ada E, ada H, ada Y, ada G lagi, ada B, Q, L, F, D, dan V ya. Oke, karakteristik lainnya, karakteristik tambahan, dia yang suka tersenyum dan tersipu-sipu ketika dia mengingat kamu, ya. Karakteristik tambahannya si dia, universe, please. Karakteristik tambahannya dia, pilihan ketiga, baik divine feminine maupun maskulin. Oke, aku rapiin dulu ya. Di sini karakteristik tambahannya, orphan ya. Dia pernah ditinggalkan oleh orang tuanya. Kok pernah sih? Dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia orphan ya. Backpacker ya, dari Knight of Swords. Aku lihat orang nggak suka ribet. Kalau dia lagi lelah banget, capek banget, jenuh banget, dia kalau mau jalan-jalan saat itu juga tanpa perencanaan. Dia suka backpackeran ya. Mungkin dengan motor doang dia jalan-jalan, healingnya juga nggak masalah menurut dia ya. Ada rambut lurus, ada rambut bergelombang, ada fashionable ya. Tadi aku jelaskan ya, dia suka sekali dengan fashion gitu ya, memperhatikan banget fashionnya dia. Ada energi zodiak Taurus, ada tanaman, dia suka tanaman, atau memang dia bekerja di bidang itu yang nggak jauh-jauh dengan tanaman, atau dia memang suka tanaman di kantornya dia, di rumahnya dia, dimanapun dia suka tanaman lah ya. Pelin-pelan, terkesannya pelin-pelan, tapi sebenarnya dia banyak pemikiran, ya, banyak pertimbangan ketika dia mau mendekati kamu lagi gitu ya. Pelin-pelan, dia suka pakai kacamata, dia berkacamata ya, mungkin ada masalah dengan matanya dia ada foto, dia suka memandangi foto kamu, dia simpan foto kamu, dia punya foto kamu dari hasil candid ya. Ketika dia berada di sekitar kamu kelihatan cuek-cuek aja, padahal dia suka foto kamu dari jauh, yang dia suka perhatikan ketika dia lagi rindu sama kamu ya. Toxic relationship ya, kalau kita bicara mantan mungkin hubungan kamu saling menyakiti dulu ya teman-teman ya. Atau dia memang, kalau misalnya kita bicara secret admirer, kenapa dia ada rasa tidak percaya diri untuk mendekati kamu, karena mungkin dia ada rasa tidak percaya dengan hubungan percintaan. Dia pernah mengalami toxic relationship di hubungan cintanya dia terdahulu mungkin ya, tinggal disesuaikan dengan jalan cerita kalian nanti ya teman-teman. First love,
kamu adalah cinta pertama untuk dia. Ya, misalnya kita bicara mantan, dia sudah coba kesana kesini, menjalin cinta lagi kesana kesini, ternyata fokus hatinya tetap sama kamu. Atau kalau kita bicara secret admirer kamu, mungkin dia pernah punya banyak pasangan gitu ya, putus nyambung dengan pasangan sebelumnya, tapi dia merasakan cintanya tuh sama kamu, jatuh cintanya tuh sama kamu. Mungkin saja ya kamu cinta pertamanya dia, ada foto ya, seperti itu teman-teman. Dia yang suka tersenyum dan tersipu-sipu ketika dia mengingat kamu. Ini dia ciri-cirinya. Semoga cocok ya. Ini fun reading ya guys, jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok. Bye bye.